Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Senang sekali sore ini saya bisa punya kesempatan untuk membuat video ya, konten YouTube setelah mungkin sebulanan lebih bahkan 2 atau 3 bulan yang lalu ya, sepertinya saya tidak membuat konten. Kali ini saya akan membahas tentang cara mengetahui keaslian madu dan cara mengetahui bagaimana kualitas madu. Pertama, saya akan mencontohkan produk madu yang sering kita konsumsi ya. Misalnya ini ya, teman-teman bisa melihat ya, ini madu TJ cukup populer dan banyak tersedia di pasaran ya, teman-teman. Oke, ini madunya. Nah, mungkin dari kita sering ya mendapatkan produk madu atau membeli produk madu, tetapi kita mungkin kadang merasa sedikit ragu ya dengan produk madu yang kita konsumsi, apakah benar-benar asli, lalu apakah kualitasnya bagus atau tidak. Nah, untuk mengetahui itu, di sini saya berikan beberapa video yang mungkin teman-teman juga sudah melihat terkait dengan cara mengecek madu. Tapi di sini mungkin kita sedikit ragu juga ya, apakah benar sih metode yang disampaikan tersebut. Baik, teman-teman, kita langsung saja ya menuju ke beberapa video yang banyak beredar ya. Nah, mungkin sudah terlihat. Yuk kita cek ya di YouTube. Oke, banyak ya video yang membahas tentang cara mengecek keaslian madu. Coba kita buka salah satu video di sini. Baik teman-teman, pada kali ini saya akan memberikan bagaimana produk madu yang saya review adalah dari Saudi Arabia. Baik, yang punya seperti ini. Nah, ada yang berpendapat bahwa keaslian madu itu bisa dicek dengan cara memanaskan dengan korek api ya. Menurut beliau yang berpendapat ya, katanya nanti kalau dinyalakan dengan korek api yang seperti ini ya, nanti kalau madu yang asli akan menyala. Benar atau tidak metode itu? Coba kita cek ya. Oke, kalau pendapat dari saya ya, kalau terkait dengan memanaskan madu seperti ini, karena ada kandungan gulanya, mungkin kalau kita memanaskan gula yang lain juga akan ada gelembung seperti ini. Jadi kalau dari saya mungkin kurang begitu mempercayai metode ini ya teman-teman, karena dugaan saya gula yang lain pun kalau dipanaskan nanti juga akan timbul respon mendidih seperti ini ya. Jadi kalau untuk mengecek adanya gula dalam madu bisa menggunakan metode ini, tapi gula yang dimaksud apakah gula yang asli dari madu atau tidak, kita tidak cukup tahu ya teman-teman. Jadi kalau dari saya mungkin belum yakin ya kalau dengan metode ini. Kita lihat lagi metode yang lain yang disampaikan. Nah, untuk yang ini ya saya juga kurang begitu meyakini ya, karena mungkin ya ada beberapa di sana yang berpendapat kalau madu asli nanti dia tidak tembus kertasnya seperti itu. Ini mungkin disebabkan dari densitas ya, atau disebabkan oleh kekentalan, mohon maaf, oleh kekentalan madu atau viskositas madu, sehingga karena dia kental tidak mampu untuk menembus lapisan kertas atau tisu seperti itu. Tapi ya ini sekali lagi saya belum begitu yakin dengan cara ini, karena barangkali cairan yang lain pun bisa saja kalau dia memiliki kekentalan yang relatif besar, maka tidak bisa menembus ya, menembus kertas ini begitu. Ada lagi mungkin yang lainnya tentang bisa dicek dengan cara-cara yang lain. Oke, baik. Mungkin saya akan menyampaikan materi tentang SNI madu. Jadi sebagai acuan, jika kita ingin tahu madu yang kita konsumsi itu bagus atau tidak, tentu kita mengacu pada SNI atau Standar Nasional Indonesia. Nah,
SNI madu tertulis dalam SNI 8664 2018. Di sini pembahasan yang disampaikan cukup beragam ya, mulai dari persyaratan madu, pengambilan contoh madu, cara uji madu, kemudian penanganan pasca panen, penyimpanan dan pengangkutan, klasifikasi, syarat lulus uji, hygiene, pengemasan, penandaan, dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa download ya kalau membutuhkan SNI tentang madu, yaitu SNI 8664 tahun 2018. Berikutnya, di sini ya, ringkasannya atau pendahuluannya. Melalui berbagai pertimbangan, kadar enzim diastase tetap jadikan parameter mutu sekaligus menjadi salah satu indikator madu asli yang valid. Jadi untuk tahu madu yang kita konsumsi itu asli atau tidak, sebenarnya parameter utama yang bisa diuji adalah kadar enzim diastasenya. Jadi kalau kita ingin benar-benar yakin, kita harus menguji bagaimana kadar enzimnya, seperti itu. Enzim diastase madu lebah tanpa sengat dan madu hutan ditetapkan lebih rendah dibandingkan madu budidaya sesuai karakter madu tersebut. Madu lebah tanpa sengat mengandung sejumlah enzim dan atau protein yang berpotensi dijadikan persyaratan madu. Di masa depan enzim tersebut dapat dimasukkan sebagai persyaratan mutu. Parameter kadar air ditetapkan dengan mempertimbangkan kadar air madu yang baru dipanen dan perlindungan konsumen. Penetapan kadar air tersebut diharapkan tidak memberatkan produsen, namun tetap memberikan perlindungan yang baik kepada konsumen. Baik, itu tadi pendahuluan ya terkait dengan kualitas madu. Berikutnya di sini saya coba sampaikan terkait dengan persyaratan mutu madu. Jadi persyaratan mutu madu juga tertulis dalam SNI 8664 tahun 2018 tentang madu. Di dalam persyaratan mutu madu, jenis uji yang bisa dilakukan untuk menentukan kualitas madu tersebut bagaimana, parameter yang diuji diantaranya kalau untuk uji organoleptis terkait dengan panca indera ya, dilihat dari bau dan rasa, seharusnya madu memiliki bau khas madu dan rasa khas madu. Dilihat dari hasil uji laboratorium, harusnya madu memiliki aktivitas enzim diastase dengan satuan DN dengan syarat minimal 1. Seperti itu. Ini parameter yang penting sekali ya dalam penentuan kualitas madu. Berikutnya, parameter yang lain adalah hidroksimetilfurfural dengan jumlah maksimalnya 40. Kemudian kadar air maksimalnya 22 dengan satuan persen B per B. Jadi maksimal kadar air yang bisa ditoleransi adalah 22% B per B. Kemudian gula preduksi, di mana gula preduksi nanti dihitung sebagai glukosa dengan jumlah minimal 65% B per B. Jadi kadar gulanya cukup tinggi ya. Berikutnya sukrosanya maksimal 5% B per B, jadi idealnya tidak terlalu banyak sukrosa. Sukrosa ini kalau di produk kita sehari-hari ya, dikenal sebagai gula pasir, misalnya ya banyak terdapat di gula pasir, kemudian gula merah, seperti itu. Idealnya kalau madu itu asli, berarti memiliki sukrosa yang rendah. Artinya tidak ditambahkan gula pasir seperti itu, atau gula merah atau gula yang lain. Kalau di sini umumnya maksimalnya 5% untuk madu yang asli. Berikutnya keasamannya itu maksimal 50 ml NaOH per kilogram. Berikutnya padatan tidak larutnya maksimal 0,5%. Abu dalam arti di sini bukan abu sisa pembakaran kertas misalnya ya, tapi abu yang dimaksud adalah mineral penting yang terdapat di dalam madu, maksimal 0,5% B per B. Adapun jika ada cemaran logam ya, bisa jadi di madu itu ada cemaran logamnya, maka yang bisa ditoleransi kalaupun ada timbalnya itu maksimal 1 mg per kilogram. Jadi kira-kira 1/1000 ya, 1/1000 atau per
per mil ya, per 1000 atau per mil, 1/1000 atau per mil yang bisa ditoleransi batas maksimalnya. Kemudian kalaupun ada kadmium itu maksimal 0,2 mg per kilogram atau 0,2 per mil. Berikutnya, maaf bukan per mil ya, dari miligram ke kilogram itu 1/1000.000 sehingga ini 1/juta atau bagian per juta atau disebut juga ppm part per million, jadi 1 bagian per juta kilogram seperti itu. Kemudian kadmium juga sangat kecil ya, apalagi merkuri ya, merkuri itu di sini kalaupun ada maksimalnya 0,003 atau 1/10 pangkat 8 kilogram ya, jauh kecil banget jumlahnya. Hampir tidak terdeteksi ya, kalau metodenya tidak metode yang spesifik tidak akan terdeteksi merkurinya seperti itu. Kemudian cemaran arsen itu memungkinkan dengan kadar yang bisa ditoleransi maksimal 1 mg per kilogram, sama dengan timbal tadi ya. 1 mg per kilogram itu sama dengan 1/1000.000. Jadi cukup kecil, sangat kecil ya, sangat kecil. Kalaupun ada masih ditoleransi dengan jumlah yang sudah ditentukan ini. Karena ini cemaran, berarti kalau tidak ada ya malah bagus ya. Kalau di analisis madunya tidak ada timbalnya, tidak ada kadmium, tidak ada merkuri, tidak ada arsen, berarti malah bagus. Tapi kalaupun ada ya maksimal yang bisa ditoleransi ini ya, sangat kecil sekali. Kemudian kloramfenikol bisa saja ada dengan, tetapi di sini syarat mutunya tidak teridentifikasi atau tidak terdeteksi sehingga idealnya tidak ada ya kloramfenikol dalam madu tersebut. Berikut adalah pengambilan contoh madunya. Kita bisa menggunakan lampiran ini ya, bahwa di sini lengkap sekali sebenarnya, nanti bisa download ya di internet banyak jika membutuhkan ini. Berikut adalah persiapan sampel atau persiapan contohnya jika akan melakukan analisis. Kemudian cara ujinya juga tersedia di sini, bagaimana kita mengetahui baunya. Di sini pernyataan hasilnya, jika tercium bau khas madu, maka dinyatakan khas madu. Jika tercium bau khas madu, jika tercium selain bau khas madu, maka dinyatakan tidak khas madu. Kemudian untuk rasa, di sini ada caranya sendiri ya. Nah, lengkap sekali di sini. Nah, yang ingin saya tekankan di sini bahwa untuk mengetahui kualitas madu itu asli atau tidak, kemudian bagus atau tidak madunya, maka parameter penting yang bisa dijadikan acuan adalah bagaimana aktivitas enzim diastasenya. Prinsip pemeriksaannya bisa kita lihat di sini, kita menggunakan beberapa reagen, kemudian nanti kita akan menentukan bagaimana kadar aktivitas enzim diastase. Kalau menurut persyaratan mutu tadi, yang bisa ditoleransi ya, minimal 1 ya tadi ya, minimal 1% ini. Minimal 1, maaf bukan persen, tapi satuannya di N, seperti itu. Minimal 1 untuk aktivitas enzim diastasenya. Dan yang lainnya di sini sangat lengkap ya. Nanti kalau membutuhkan bisa di-download. Kemudian prosedurnya di sini juga tersedia untuk analisis yang lain seperti analisis kadar air, kemudian uji keasaman, uji kloramfenikol, berikutnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan file SNI Madu. Insya Allah nanti akan saya sematkan di link YouTube, di komentar pada link YouTube yang saya publikasikan. Baik, teman-teman, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita mengetahui bagaimana sih kualitas madu yang baik. Ternyata bisa disimpulkan
tidak cukup dengan uji-uji sederhana tadi ya. Untuk kita lebih yakin lagi, memang harus dilakukan uji laboratorium. Dan kalaupun madu itu diberikan campuran, maka nanti dari hasil uji laboratorium akan terdeteksi. Misalnya kalau ditambahkan air, nanti kan kadar airnya akan melewati persyaratan mutu. Berikutnya kalau misalnya ditambahkan gula, maka nanti sukrosanya yang tadi sukrosanya yang bisa ditoleransi hanya 5%, maka nanti lebih dari 5% berarti kita bisa curiga barangkali madunya ditambahkan gula, ditambahkan air, seperti itu. Kemudian aktivitas enzim diastase tadi merupakan parameter yang sangat penting ya, untuk kita bisa benar-benar yakin apakah madu tersebut asli atau tidak, dan apakah mutunya bagus atau tidak. Untuk hidroksimetilfurfural di sini juga merupakan parameter yang penting, meskipun tidak sespesifik atau seselektif si aktivitas enzim dilatase ya. Karena hidroksimetilfurfural itu juga bisa terbentuk dari analisis gula yang lain selain dari gula yang terdapat dalam madu, seperti itu. Baik, dari saya mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.